Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Boy Negara dari kelas 12 PPLG 3. Di video kali ini saya akan mempresentasikan alur sistem perpustakaan digital berbasis mobile teman-teman. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke flowchart-nya. Nah, flowchart pertama yang saya buat adalah splash screen yang pas teman-teman membuka aplikasi gitu biasa. Nah, sistem akan mengecek token login. Token login, apakah token login ada? Jika tidak, akan ke welcome screen. Welcome screen itu apa? Nah, welcome screen adalah yang menampilkan login dan register. Ini berbentuk button boleh. Nah, terus dicek lagi nih, apakah token expired? Nah, kalau expired akan mengarah ke welcome screen juga sama. Nah, jika tidak, langsung ke dashboard anggota yang nanti saya akan bahas. Lanjut ke mobile login screen. Nah, mobile login screen adalah biasa seperti teman-teman menyebutkan email dan password. Habis itu dicek apakah valid. Nah, jika valid, langsung ke status, dicek lagi nih status akun aktif atau tidak. Tuh. Jika tidak, pesannya akan error seperti ini. Nah, jika ya akan langsung ke dashboard anggota. Nah, kemudian di login screen juga saya menampilkan yaitu teks belum punya akun gitu. Jika diklik akan menampilkan mengarah ke registrasi screen. Kemudian juga ada teks lupa password. Nah, di sini untuk reset password, untuk membuat password baru. Dicek email sudah terdaftar. Jika tidak terdaftar, maka pesan email tidak dibuka. Nah, terus lanjut jika sukses, kirim email verifikasi, user buka email, mendapatkan kode atau link jika diklik redirect ke aplikasi, jika kode akan memasukkan kode. Nah, reset password screen, input password baru, pesan password. Jika tidak, nah di sini akan dicek nih password apa valid. Jika tidak, akan muncul pesan error. Jika ya, akan password berhasil diubah. Langsung kembali ke login screen untuk menginputkan kembali. Nah, lanjut ke mobile main screen. Nah, di sini ada beberapa navigasi yaitu tab home, tab jadwal pengembalian, tab riwayat, dan tab profil, dan yang di tengah adalah ajukan peminjaman. Kenapa saya buat lingkaran? Karena ini nanti fitur spesial gitu. Nah, lanjut ke mobile home screen. Mobile home screen ini yang akan menampilkan header atau silver bar di mobile itu sebutannya. Nah, akan menampilkan nama anggota, tampilan lokasi, geolokator, ikon profil. Ikon profil itu yang lingkaran itu yang akan menampilkan profil, foto profil Anda gitu kan. Ikon notifikasi dan notifikasi screen yang akan mengarah ke nanti yang saya akan bahas notifikasi screen. Nah, kemudian render body home. Di render nih apakah ada data statistik, jika tidak ada dia akan menampilkan tampilan handle-nya, tidak ada data statistik begitu. Nah, render body apakah data ada yang dipinjam, jika ya tampilkan list peminjaman. Nah, di home tuh menampilkan dua, statistik sama daftar pinjaman gitu. Nah, jika tidak ada pinjaman akan handle juga error, tidak ada pinjaman gitu. Kemudian langsung ke mobile jadwal pengembalian. Nah, di mobile jadwal penjadwalan pengembalian ini ada pertama kali membuka mau keluar data pastinya dan langsung cek sistem ada apakah ada data buku yang tidak dikembalikan. Jika ada, tampilkan list view-nya. Nah, jika diklik list view-nya akan mengarah ke detail pengembalian buku nanti. Nah, jika tidak, keluar daftar pinjaman aktif. Nah, apakah ada data pinjaman aktif? Jika tidak ada, maka tampil tidak ada penjadwalan pengembalian. Nah, jika ya, tampilkan list penjadwalan pengembaliannya. Gitu lanjut, terus pengecekan status waktu. Nah, apakah aman? Jika aman, tampilkan status aman. Nah, jika mendekati jatuh tempo sama tampilkan peringatan jatuh tempo berupa apa bebas itu notifikasi atau pop up. Nah, jika terlambat tampilkan juga. Nah, terus bisa semuanya itu bisa mengembalikan buku gitu kan. Status aman juga bisa mengembalikan buku gitu, pengembalian buku screen. Nah, di pengembalian buku screen ini akan meloading juga data pinjamannya. Nah, data pinjaman valid, jika tidak
tampil data tidak valid. Nah, terus lanjut, dicek lagi buku masih dipinjam, jika tidak, buku sudah dikembalikan atau tidak ada buku yang dipinjam. Nah, jika ya, ambil tanggal jatuh temponya, terlambat atau tidaknya, gitu. Jika terlambat, tampil error juga. Ya, hitung denda, tampilkan nominal denda, set batas waktu 1 kali 24 jam. Nah, apakah lewat 1 kali 24 jam? Jika ya, tampilkan pengembalian gagal. Jika tidak, cek lagi nih, denda sudah dibayar atau tidak. Nah, jika tidak, bayar langsung bisa bayar denda. Jika tidak, langsung bayar denda. Proses pembayaran tuh. Nah, jika ya, dan status denda lunas. Nah, ini bisa lagi pembayaran berhasil atau tidak. Jika tidak, tampilkan pembayaran gagal. Nah, jika ya, langsung udah juga lunas. Terus tekan button kembalikan sampai pengajuan, tinggal menunggu verifikasi admin di, di web itu nantinya. Gitu. Nah, ini yang untuk detail pengembalian screen ini. Jika diklik, akan keluar data pinjaman. Data ditemukan, jika tidak akan handle. Data tidak ditemukan, tampilkan informasi buku kan. Terus menampilkan ini jatuh tempo, tanggal dikembalikannya, apakah ada denda atau tidak, gitu, hitung jumlah denda, status dendanya lunas atau apa, gitu kan. Terus ke mobile, nah lanjut ke proses peminjaman nih. Nah, peminjaman screen dibuka, load data katalog buku ini pertama kali. Nah, katalog tampilkan section per kategori, tampilkan buku dengan gambar horizontal yang bisa di scroll ke atas seperti yes, ya ada gambar-gambar yang bisa scroll ke atas kayak gitu kan. Itu daftar buku. Nah, kemudian ke detail, jika diklik, itu akan mengarah ke page detail buku. Nah, page detail buku screen buka, tampilkan cover bukunya, tampilkan judul penulis, deskripsinya, buku-bukunya gitu, deskripsi masing-masing dari masing-masing buku, terus tampilkan button action. Nah, di sini saya ada button action yang chat admin, jika diklik akan redirect ke aplikasi WhatsApp gitu, ke nomor yang adminnya. Terus button masuk daftar bacaan, itu akan ke menyimpan ke sistem daftar bacaan seperti layaknya tambahkan keranjang di Shopee kayak gitu. Tapi itu adalah daftar bacaan. Jadi nanti kapanpun bisa dipinjam gitu. Nah, tapi kemudian langsung klik button pinjam sekarang. Nah, jika button pinjam sekarang diklik akan mengarah langsung ke pinjam sekarang, teman-teman. Pinjam sekarang, show button dialog pinjam, tampilkan stok nah, tersedia apa tidak. Nah, jika tersedia akan button konfirmasi pinjaman, proses peminjaman akan masuk ke sini. Nah, proses peminjaman cek keanggotaan aktif atau tidak. Jika tidak akan tampil error juga, tidak bisa meminjam ya kan ya. Stok buku apakah tersedia? Jika tidak, tampilkan stok habis. Jika ya, set tanggal pinjamnya, tanggal pinjam sama dengan hari ini. Hitung jatuh tempo, set jatuh tempo pengembalian juga, simpan data peminjaman, status peminjaman aktif berarti kan masuk ke riwayat pinjaman. Nah, bisa klik detail pinjaman. Nah, ini daftar bacaan itu apa? Daftar bacaan ada screen seperti ya di aplikasi Shopee-nya adalah yang keranjang itu, jika diklik kan akan tampil daftar bacaannya apa aja gitu kan. Lanjut ke proses peminjamannya ini. Detail peminjaman kan tadi proses peminjaman udah. Nah, di detail peminjaman itu sama proses soal peminjaman, tampilkan informasi buku gitu sama status pinjaman. Nah, status pinjamannya aktif, jika aktif tampilkan status aktif. Nah, status aktif juga bisa langsung mengembalikan bukunya gitu. Nah, tampilkan nah, jika hampir di tempo tampilkan peringatan gitu, pop-up atau apa, notifikasi bebas. Jika terlambat juga tampilkan, bisa langsung juga kembalikan gitu kan. Nah, lanjut ke page notifikasi. Nah, notifikasi akan masuk ke sini. Nah, bentuk notifikasinya ada beragam, di sini ada notifikasi. Nah, tampilkan list jika tidak ada ya, tidak ada notifikasi, tinggal tampilkan error aja, bukan tidak ada notifikasi itu. Tampilkan list notifikasi jika ada, usai klik notifikasi. Nah, jenis notifikasinya apa? Pinjaman, jatuh tempo. Jika diklik akan redirect ke detail pinjaman atau pengembaliannya masing-masing kayak gitu. Sistem, nah kayak gitu. Dan status notifikasi telah dibaca jika sudah diklik kayak gitu. Mobile storage screen, nah ini yang akan menampilkan luas pinjaman dan pengembalian gitu. Sama alurnya ada riwayat atau tidak, jika tidak handle, tidak ada riwayat. Berarti tidak ada pengembalian gitu. Tampilkan list pinjamannya, sistem pinjaman diklik.
peminjaman diklik, terus mengarah navigasi ke detail pinjaman gitu. Terus juga di pengembalian juga sama gitu perlunya. Nah, terus ke mobile profile screen. Nah, di mobile profile screen ini ada menu informasi akun, riwayat, pengaturan, bantuan, dan logout. Nah, logout ini ada percabangan lagi nih sistemnya. Masih tahu konfirmasi logout, jangan sekali klik langsung logout itu, konfirmasi lagi. Jika iya langsung mengarah ke screen logout. Baik, kita lanjut ke diagram selanjutnya yaitu sketch diagram. Di sini saya hanya membuat satu aktor. Nah, aktor itu adalah anggota karena mobile adalah anggota aja gitu kan. Nah, di sini aktor bisa ajukan pinjaman, include set tanggal jatuh tempo, bisa include set tanggal pinjam, cek stok buku, cek keanggotaan. Anggota itu bisa bisa ngisi semuanya itu. Nah, hitung denda, ajukan pengembalian buku, include ini data-data yang diterima nantinya sama si anggota ini gitu kan. Bisa juga mengecek lihat katalog, lihat pinjaman, si anggota bisa mengecek itu, lihat jadwal pengembalian, lihat riwayat, semuanya bisa kok ya, lihat pengembalian, lihat peminjaman, riwayatnya itu, lihat detail pengembalian, terus bisa juga logout gitu. Lanjut ke kita diagram ke kelas diagram. Nah, di kelas diagram ini ada daftar anggota yang entitinya adalah anggota, entitinya adalah ID anggota, nama, terus keanggotaannya aktif atau tidak. Nah, relasinya dengan anggota dengan banyak peminjaman, berapa banyak peminjaman gitu. Bisa banyak pinjamannya gitu. Terus anggota juga bisa banyak memilih daftar bacaan, maksudnya kayak ya daftar bacaannya ini yang mau dipinjam kayak gitu kan. Nah, bisa banyak. Terus ada buku juga. Nah, buku entitinya adalah ID buku, judul judul buku, penulis, stok, terus gambar. Tuh. Nah, relasinya dengan satu buku bisa dipinjam banyak orang gitu. Satu buku juga satu kategori pastinya. Habis itu kategori, entitinya adalah ID ID kategori, nama kategori, daftar baca, nama kategori, kemudian daftar bacaan. Di daftar bacaan ini entitinya ada nama ID daftar bacaan, ada ID daftar, terus tanggal simpan gitu. Kemudian ada tanggal simpan. Kemudian ada nah, daftar bacaan ini berrelasi dengan anggota, bisa banyak daftar bacaan. Itu ke peminjaman, entitinya ada ID peminjaman, tanggal pinjam, tanggal jatuh tempo, dan statusnya itu berrelasi peminjaman hanya satu anggota, peminjaman satu buku, satu pinjaman satu buku, satu pinjaman satu anggota gitu kan. Peminjaman terus pengembalian. Di pengembalian ada entity ID pengembalian, tanggal kembali, dan status. Relasi dengan satu pengembalian 0 atau satu denda. Terus denda, entitinya ada ID denda, jumlah, dan status pembayaran. Lanjut kita ke activity diagram. Di activity diagram ini saya buat dua activity peminjaman dan activity pengembalian. Kita awali dengan peminjaman dulu, teman-teman. Nah, pada saat buka aplikasi, pilih button aplikasi peminjaman ya. Pastinya tadi di aplikasi nantinya. Nah, pilih buku, lihat detail bukunya. Klik pinjam sekarang. Nah, validasi keanggotaan. Periksa ketersediaan buku, apakah buku tersedia atau tidak. Jika tidak, menampilkan informasi stok habis. Saya lanjut ke menentukan tanggal pinjam, set tanggal jatuh tempo, sistemnya itu ya semua itu diatur sama sistem kalau ini. Terus menyimpan data pinjaman,
menampilkan status pinjaman sistemnya. Terus berakhir di anggota, melihat riwayat pinjaman bisa. Nah, habis itu ke yang pengembalian, sistem pengembaliannya. Anggota awal itu buka penjadwalan pengembalian, kita bagian pengembalian buku. Ajukan pengembalian buku sekarang. Nah, sistem akan memproses tuh pengembalian bukunya, cek keterlambatan. Jika terlambat, jika ia terlambat, hitung dendanya. Jika tidak, status langsung selesai aja di sini. Lihat pengembalian di, nah, selesainya di anggota. Lihat pengembalian berhasil. Hitung denda, jika emang terlambat tadi kan, set batas waktu 1 kali 24 jam, klik bayar denda, pilih metode pembayarannya di anggotanya. Konfirmasi pembayaran. Nanti itu berhubungan dengan gateway. Nah, habis itu kita memproses lagi pembayaran berhasil. Jika tidak, apakah lewat 1 kali 24 jam? Jika ya, update status denda gagal. Nah, jika tidak, langsung ulangi pengembalian aja gitu. Itu sistemnya error. Nah, jika pembayaran berhasil, udah status denda lunas. Nah, udah status denda lunas, terus juga berakhir di anggota. Lihat pengembalian berhasil. Ini juga berakhir di anggota yang tadi emang lewat 1 kali 24 jam gitu kan. Sambil kan bisa melihat aplikasi pembayaran gagal. Mungkin segitu dulu presentasi saya yang saya dapat jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.